Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Iqbal TV Virtual. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi. Kali ini kita belajar tentang skin moisture and moisturizers ya. Jadi di sini memang kita akan hubungkan ya memang antara anatomi fisiologi dari kulit dan juga produk dari moisturizers itu sendiri, sehingga kita bisa mensinergiskan ya antara anatomi dengan produknya. Jadi tidak serta-merta kita membahas hanya dari produk atau formulasinya. Demikian tujuan dari pembelajaran kita dalam tema skin moisture and moisturizers. Secara overview memang kita perlu tahu ya dari anatomi kulit kita bahwa di lapisan terluar kita itu ada namanya keratinous layer yaitu, dan juga adanya di bawahnya itu ada epidermis dan dermis. Nah, masing-masing dari lapisan itu ya, baik di outer layer atau bagian tengahnya mengandung air ya. Jadi di sini penting sekali. Nah, di keratinous layer itu mengandung air sekitar 10-30%, sedangkan di epidermis dan dermis mengandung air kira-kira 80%. Nah, ini tujuannya tentunya untuk menjaga kelembapan dari kulit kita. Bagaimana kalau komposisi ini berkurang? Tentunya membuat kulit menjadi kering. Nah, kemudian air pada lapisan keratin ini dia itulah yang akan mengatur dari kelenturan ya. Jadi pada kulit tubuh manusia yang normal tentunya akan lembut, lentur ya, glowing gitu ya. Kalau yang tidak normal ya kering dia, jadi berkeriput kayak gitu. Nah, pada kulit normal terjadilah perpindahan secara kontinu dari air itu dari deep layersnya kepada ke arah superficial layers yang di atas. Terjadilah evaporasi dari air. Nah, ini adalah proses yang terjadi di dalam pada permukaan maupun di dalam kulit kita, sehingga kalau terjadi penguapan terus-menerus kita di bawah area matahari ya, terpapar matahari terus, tentunya kulit kita akan kering. Situlah perlunya moisturizers ya, bukan hanya di daerah panas ya, tetapi daerah yang ber-AC terus ya, itu juga akan perlu moisturizers. Jadi kalau tadi sudah dibahas misalnya apa bisa yang menyebabkan kulit kering. Nah, contohnya external causes. External causes ya jelas ya penyebab dari luar, washing dan exposure to certain substance. Jadi kondisi-kondisi misalnya washing aja ya. Jadi kan kita di lapisan kulit itu ada bagian oily layernya yang memprotek skin ya. Kalau kita terus mencuci, padahal pembersih dari kulit itu ada mengandung surfaktan, sehingga lapisan oilnya akan cenderung berkurang terus, sehingga mencuci bagian kulit terus menerus juga tidak bagus ya, akan membuat drying effect. Dan yang menyebabkan dari faktor luar adalah exposure to certain substance, contohnya di bawah air conditioning atau AC ya, dan juga di daerah dingin atau daerah yang benar-benar kering ya. Nah, di sini akan sangat berpengaruh ya. Jadi artificial indoor heating lowers. Jadi artificial indoor heating itu dia akan menurunkan relatif humiditas yang akan membuat kulit semakin kering. Kemudian pemaparan terhadap kondisi khusus ya, misalnya di bawah di bawah tadi sinar matahari yang terik kayak gitu. Kemudian pemaparan juga pada bahan-bahan kimia ya, atau terkait dengan pekerjaan tertentu yang membuat lapisan oil dari kulit ini menghilang. Kerjaannya misalnya dia petani misalnya seperti itu ya, dia kena terik matahari terus, atau dia kena semacam treatment tertentu zat kimia, misalnya obat-obat akne kayak gitu ya, tentunya akan membuat kering ya.
Kemudian bagaimana the skin's ability to retain moisture. Jadi memang penuaan itu adalah proses fisiologi. Proses fisiologi di mana kulit ini akan kehilangan untuk mempertahankan kemampuan mempertahankan kelembapan. Jadi mau gimana pun kita pasti akan tua, tapi kita sebagai manusia tentunya adalah pinginnya jangan cepet tua kayak gitu ya. Kita dari kecil pingin cepet gede, dari gede nggak pingin cepet tua. Nah, karena kita takut tua gitu. Kalau udah tua kulitnya keriput. Itulah pentingnya dari moisturizers nantinya. Apakah dia nanti bisa sebagai pemerlambat penuaan ya? Tentunya nanti akan dibahas. Apa iya dia bisa sebagai pemerlambat penuaan atau hanya penyamaran. Kemudian lebih jauh lagi ada beberapa penyakit yang memang menyebabkan kulit itu gagal untuk menjaga kadar air normal ya, dan bahkan banyak hilangnya dari deep layers dari kulit. Contohnya kita bisa lihat dari penyakit kulit atopic dermatitis, ini biasa dikenal dengan nama eksim ya. Biasanya kulitnya kering, kemerahan, gatel kayak gitu. Nah ini tentunya ada hubungannya juga dengan imun ya, kemudian ada hubungannya dengan defisiensi tertentu ya, vitamin atau kekurangan nutrisi ya yang dialami oleh seseorang mengalami atopic dermatitis. Nah, sehingga diperlukanlah sini pengetahuan bagaimana sih kemampuan kulit untuk meretain moisture itu. Jadi ada banyak faktornya. Ya. Kemudian kita perlu juga mengetahui tentang karakteristik dari kulit kering ya. Kulit kering ya seperti yang ada di gambar ya, cenderung memang rentan mengalami infeksi. Kenapa? Dia mudah tergores. Jadi ketika mudah tergores bersisik dia seperti benang putih seperti itu, dia akan mudah terinfeksi oleh bakteri maupun jamur kayak gitu. Dan secara ekstrim kondisi kulit kering bisa menyebabkan yang namanya serosis ya. Jadi dia akan kering, pecah-pecah ya, kasar seperti itu karena dia kandungan airnya adalah low water content ya, pada baik lapisan keratinusnya, pada lapisan sel matinya ya, maupun pada epidermis maupun di dermisnya. Nah ini juga bisa menyebabkan gatal. Jadi kulit yang kering itu akan merugikan bagi kita. Dan ini adalah microscopic structure of the dry skin. Jadi lebih kepada pecah-pecah ya kelihatannya seperti itu ya. Nah, inilah yang harus dipelajari bagaimana seorang farmasis untuk mengatasinya, untuk menjaga integritas dari kulit itu sendiri ya, sehingga bisa masih melapisi dari melindungi dari pengaruh luar ya, terutama seperti itu, sehingga kulit menjadi tetap sehat karena pintu gerbang ya, kulit itu menjadi pintu gerbang ya. Kemudian apa sih keuntungannya adanya moisturizers ya? Satu yang paling penting ya, memang dalam periklanan terkadang kontras dibilangnya itu bisa anti aging atau age reversing ya. Padahal tidak sedemikian benar seperti itu ya. Tadi ya seperti kita bilang, sebenarnya moisturizing bukan anti aging atau age reversing. Dia itu lebih ke preventing damage caused by the dryness. Jadi itu poin pentingnya. Dia adalah melindungi dari bahayanya kekeringan. Ini fungsi dari moisturizers. Kemudian menyediakan proteksi karena dia membentuk thin oily layer di pada permukaan skinnya itu ya. Jadi pada pemaparan exposure dari environmental ya, pada panas, partikel, debu, kotoran, nah itu dia melindungi ya. Kemudian fungsi dari moisturizers adalah improving skin's appearance, tentunya untuk mempercantik ya, lebih smoother, lebih smoothing ya. Jadi itu yang menyamarkan sebagai anti aging ya, seperti itu. Nah, apa sih faktor-faktor utama yang menyebabkan kulit menjadi kering atau kekeringan kulit? Ya,
Ada dua, yaitu lapisan oil pada skin yang atau lipid filmnya. Kemudian ada faktor yang bersifat natural atau natural moisturizing factor yang ada pada tubuh kita. Nah, untuk yang pertama yaitu lipid film. Adanya lipid film itu tentunya akan mengurangi evaporasi dari air yang dari deep layer sampai ke permukaan, karena dia akan menahan ya, seperti itu. Kemudian lipid film akan memberikan suatu perlindungan occlusive layer di atas keratin layer. Nanti akan dibedakan apa itu sih occlusive layer, ada di setelah ini ya. Nah, tentunya lapisan ini adalah kombinasi dari produk-produk yang oily pada permukaan kulit ya, termasuk sebum ya yang disekresi oleh kelenjar sebasea dan beberapa various lipid ya yang merupakan various lipid degradation product ya. Di situ layer itu berfungsi di situ sebagai occlusive layer ya. Jadi di atas keratin layer. Nah, sehingga ini harus diperhatikan, lipid film menjadi peran penting ya yang mempengaruhi kekeringan kulit. Kemudian ada natural moisturizing factor. Ya, mau apa aja contoh natural moisturizing factor yaitu adanya urea, asam laktat, asam glikolat, fosfolipid, asam malat, asam pirufat, garam atau pirolidon, asam karboksilat. Nah, ini adalah faktor-faktor dari dalam. Ya, jadi memang dia itu adalah kombinasi dari beberapa komponen ya yang ada pada kulit ya, dan comprising sekitar 20-25% dari lapisan keratin. Nah, ini ada di situ ya. Jadi bagian natural moisturizing factor ini adalah penting untuk retain water content di layer ya, di layer yang apa, keratin. Di situ dia, karena komposisinya tadi besarnya di situ. Nah, inilah yang berpengaruh terhadap kekeringan kulit juga. Nah, lalu bagaimana untuk wetting atau melembabkan atau membasahkan kulit ya? Bisa dilakukan dengan dua cara. Soaking, kemudian repeated washing or repeated application of a damp cloth ya. Nah, prolong soaking, jadi perendaman ya. Jadi ketika kulit itu direndam ya di air ya, misalnya tangan ini dicemplungin ke air full of water, kemudian air akan mempenetrasi kulit. Nah, tetapi jika perendaman itu terlalu lama, air itu akan bisa menyebabkan malah damage ya, kerusakan pada kulit itu. Jadi akan menyebabkan lapisan keratin layer itu swollen, membengkak, malah terus juga menyebabkan pucat. Nah, pada tahapan yang lebih lanjut, jadi maceration dari perendaman kulit tadi akan menimbulkan bahaya tentunya tadi kan, bengkak, pucat. Nah, an increase of the moisture to such a level bisa menyebabkan apa? Terlalu lembab juga bahaya, bisa menyebabkan kemudahan malah kulit untuk menjadi infeksi dari bakteri dan fungi ya pada kulit tangan itu yang tadi itu di soaking. Jadi basah-basahin boleh aja, tapi jangan kelamaan. Jadi semua itu tidak boleh terlalu berlebihannya. Kemudian repeated washing or repeated placing of a damp cloth on skin. Jadi boleh juga dengan pencucian berulang supaya lembab ya. Kemudian bisa juga dengan menempatkan ya semacam kain lembab lah pada kulit. Nah, itu kita tambahkan berulang ya. Kenapa? When we allow the water that we have added ya, jadi kita tambahkan air
pada kulit itu akan menyebabkan proses evaporate lagi dari deep layer ke permukaan. Tapi tentunya situasinya berbeda-beda masing-masing kulit ya. Nah, air the added water evaporates ya. Jadi air yang ditambahkan akan mengalami evaporasi lagi. Nah, with it water previously located in the outer layer of the skin. Jadi akan juga mengangkat air yang ada di lapisan yang terluar. Nah, ini dia. Inilah yang menyebabkan kuantiti dari evaporasi air itu menjadi lebih besar. Ya, menjadi lebih besar that which was applied, dari yang diaplikasikan. Nah, konsekuensinya apa selanjutnya? Kandungan air pada kulit menjadi lebih dikit ya pada proses awal pencucian tadi itu, permulaan pencucian atau tadi washing tadi. Meskipun nggak ada conclusive scientific explanation ya untuk fenomena ini ya, memang ini adalah dugaan-dugaan teori-teori hipotesisnya dalam dermatologis. Jadi pencucian skin ya, kulit yang berulang-ulang dengan air tidak menyebabkan drying effect kayak gitu. Itu masih menjadi perdebatan apakah menyebabkan drying effect atau enggak, tapi digunakanlah teori itu di dermatologis. Ternyata digunakanlah seperti pada penjelasan awal dari kosmetik di pertemuan chapter pertama, bahwa dalam pencucian itu akan memancing evaporasi yang berlebihan ya, untuk mengeringkan daerah-daerah kulit yang terinflamasi dengan repeated washings setelah dilakukan selama beberapa menit ya, dalam sehari. Seperti itu. Jadi ini adalah cara bagaimana wetting the skin. Bisa dua, yaitu dengan prolonged soaking or repeated washing, tentunya dengan tidak terlalu berlebihan lama ya, karena kan bisa menyebabkan damage dari kulit yang memudahkan infeksi. Nah, moisturizers itu sifatnya pada umumnya ada dua, yaitu bersifat melindungi dengan cara oklusif dan humectant. Jadi ini tipe perlindungannya. Apa itu perbedaannya? Yaitu ketika dia occlusive moisturizers, jadi dia kelihatan ya, dia melapisi kulit, jadi bertindak sebagai pembatas untuk kehilangan air ya, evaporasi itu akan terhalang gitu. Di sini ya, di gambar sini akan terhalang, dia tertolak tuh ke bawah, jadi nggak langsung ke atas. Sedangkan kalau humectant dia sifatnya humectant moisturizer ini menyerap air baik dari atmosfer yang ada di udara maupun dari layer deep layer ya, from the lower layers of the skin di bawah. Itu humectant. Yang ketiga adalah sebenarnya ada reparative moisturizers, atau bisa dikatakan sebagai emollient lah. Jadi mempunyai sifat tengah-tengah di antara keduanya, sebagai occlusive maupun humectant. Jadi melindungi juga menyerap. Nah, bagus ya jadi sebagai emollient ini. Nah, jadi ada dua secara umum, tapi lebih baik tiga ya konsepnya. Nah, ini adalah dia oklusif ya. Ketika dia moisturizer sebagai oklusif, maka dia akan memproduksi oily layer on the skin di atas tadi, memperbanyak skin natural lipid film yang mencegah water evaporations. Nah, itu fungsi dari occlusive layer ya, yang dimana moisturizer ini sebagai occlusive ya. Kemudian ketika this product are more effective jika diaplikasikan secara langsung setelah washing ya. Misalnya kita washing hand, langsung diaplikasikan, trapping a layer of water beneath them ya. Jadi menjadi lebih efektif pengaplikasiannya ketika dicuci. Nah, seperti itu ya tadi ya. Kemudian beberapa komponennya yaitu mineral derived fatty compounds ya, such as paraffin or petroleum gel. Nah, ini banyak digunakan.
Kemudian ada juga cetomakrogol ya sebagai another occlusive. Nah, mineral derived compound ini juga bisa ditemukan dalam berbagai versi moisturizers. Ya, moisturizer yang berbasis mineral ini juga efektif, sangat efektif, tapi lengket dan cenderung berminyak ya karena berdasarkan fatty. Jadi diperuntukannya lebih kepada orang-orang yang mempunyai kulit yang kering. Nah, itu. Kemudian ada juga yang bersifat dari turunan animal fat, yaitu contohnya lanolin. Ya, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga ada yang dari vegetable oil ya, oil dari tumbuh-tumbuhan seperti olive oil, oat oil, peanut oil, sesame seed oil, dan banyak lainnya. Apa itu banyak, nanti dicari di internet ya. Nah, vegetable oil itu are less occlusive than animal. Jadi yang dari animal ini, lemak-lemak dari animal ini lebih occlusive, lebih cenderung oily. Ya, seperti itu. Itu yang bersifat occlusive. Lalu yang humectant, jadi sifatnya adalah absorb water. Tadi sudah kita bahas ya, baik dari atmosfer maupun dari dalam kulitnya. Dia menjaga kelembapannya seperti itu. Humectant ya. Nah, pada penggunaan daily usage, penggunaan sehari-hari ya, kosmetik pelembab ya, made only from water absorbing substance. Nah, jadi ada yang dibuat hanya dari yang water absorbing substances aja dan disebut namanya non-oily moisturizers. Jadi dia tidak berminyak lah seperti itu karena water absorbing substances itu. Nah, selain tadi dari humectant, kemudian ada tadi occlusive, other product from this group dia mempunyai large molecule tuh yang tidak mempenetrasi lapisan keratin tapi membentuk sifat water absorbing di permukaan kulit ya, bersifat higroskopik. Nah, keefektifannya ternyata masih diperdebatkan ya. Jadi masih diperdebatkan. Dia kemungkinan bersifat sebagai absorb water from the skin dari environment, causing increased dryness. Nah, ini efek sampingnya bisa menyebabkan justru kekeringan itu akan meningkat. Nah, tapi di sisi lain, pada lingkungan yang humid ya, lembab, they are clearly efficient. Jadi kesimpulannya apa? Their efficacy is not as great as occlusive products in cold ya and dry environment. Oleh karenanya, an efficient moisturizer suited to cold. Jadi karena kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi moisturizer itu efisien pada daerah-daerah yang cold, dingin, dry weather, dan juga seharusnya mengandung kombinasi antara yang bersifat occlusive maupun humectant tadi. Jadi lebih kepada emollients tadi itu ya. Jadi akan disesuaikan juga dengan sifat-sifat kulit kita. Nah, memang banyak pandangan gitu, jadi banyak pendekatan pada skin moisturizing ya. Banyak moisturizers have a number of component from each group ya. They usually contain occlusive. Dia biasanya mengandung occlusive oily products along with humectants. Padahal selain itu sejumlah komponen juga dikombinasi, jadi tidak boleh dipahami secara terpisah antara humectant maupun occlusive. Dia terkadang dikombinasi kayak gitu ya. Jadi tidak, ini dari pandangan beberapa ahli ya, kadang harus digabungkan. Nah, ini adalah humectant, subtype of humectant. Jadi produk yang mengandung apa nih, relatively small molecule dengan kemampuan absorbing.
yaitu apa aja? Contohnya gliserin atau gliserol, sorbitol, kemudian propilen glikol. Ini sering kita lihat ya, misalnya di label produk. Nanti kita lihat, oh ini bersifat apa? Humectant ternyata. Kemudian yang makromolekul tadi, yang bersifat higroskopik ya, dia large molecule, dia membentuk form hygroscopic dengan water absorbing layer on the skin. Tapi kalau kelebihan juga bahaya ya tadi ya. Contohnya glycosaminoglycan, yaitu contohnya ada asam hyaluronat. Nah ini sering dengar di iklan ya kan. Kemudian ada elastin, kolagen, dan protein-protein. Nah ini jadi bisa dicari ketika kita mempelajari produk-produk, mulai pintar ya memilih. Kemudian dari komponen yang natural. Nah apa contohnya? Yaitu itu ada di situ ya, ada urea dengan berbagai konsentrasinya, ada asam laktat, ada fosfolipid, ada sodium salt atau pyrrolidone carboxylate acids. Itu yang dari komponen natural moisturizing factornya. Jadi ada, lihatlah ini, oh di mana dia bersifat sebagai humectant, lihat komposisi ini. Di mana dia bersifat sebagai oklusif, tadi ada. Di mana dia gabungan, ya digabung gitu ya. Seperti itu. Nah ini ada beberapa contoh lagi, example of common skincare moisturizing and conditioning agents ya. Jadi ini lebih detail lagi dari berbagai produk pabrikasi yang ada. Ketika bersifat sebagai emollient itu ada contohnya, bersifat sebagai humectant ada contohnya ya, macam-macam tuh. Misalnya yang terkenal propilen glikol tuh, sorbitol, urea. Kemudian ada yang bersifat sebagai oklusif. Nah itu juga ada di meticon sering ya. Kemudian ada misalnya dari tumbuhan tuh soybean lipid, squalene, ya ada cetyl ricinoleate. Nah itu ada banyak sekali. Dan ini bisa kita lihat komposisinya. Nah ini adalah sama ya penjelasannya, yang membedakan antara moisturizer sebagai oklusif agen, kemudian sebagai humectant atau sebagai emollient. Jadi ini hanya memperjelas saja bagaimana perbedaannya. Jadi misalnya di situ ada what it does ketika sebagai humectants, emollient maupun oklusif. Kemudian who it's for, cocoknya untuk apa sih humectants, untuk kulit yang oily atau kulit kombinasi. Emollient lebih ke untuk kulit kering atau kulit dengan keriput ya. Kemudian untuk oklusif cocoknya untuk kulit yang super dry, yang kering ya, atau kulit cenderung kering, damage skin kayak gitu ya. Nah itu ada common ingredients-nya juga ya, ada di sini. Udah saya pindah nih ya kepala saya. Common ingredients-nya juga selain yang tadi ada. Jadi ada banyak sekali contoh-contohnya yang bisa di searching juga. Nah ini ada suatu catatan bahwa di sini note that lactic acid belongs to the group of AHA. Nah, AHA. Jadi grup asam laktat ini masuk ke grup AHA. This have been introduced for cosmetic and dermatological use in recent years. Sudah banyak digunakan ya, baik pada kosmetik dan dermatologi. Banyak tahun ya, sudah banyak di akhir-akhir ini juga sudah banyak digunakan, dan notable for their ability to increase the water content. Jadi untuk meningkatkan konten water di skin kandungannya. Nah ini adalah tadi asam laktat ya, sebagai apa tadi, natural ya. Liposome found in various cosmetic product. Ada berbagai sediaan liposom juga ada yang mengandung fosfolipid. Nah, produk containing liposome juga mempunyai kemampuan untuk menimbulkan skin moisture level. Nah, karena mengandung tadi fosfolipid. Nah, ini tentunya pembahasan tentang AHA dan liposom ternyata di buku nanti akan dibahas di chapter yang lebih tinggi kalau ketika ingin membaca lebih dalam lagi. Lalu bagaimana tentang select a moisturizers? Apakah kita memilih formulasi dalam bentuk liquid emulsions, salep, atau krim? Nah, tentunya kita harus melihat dari tipe-tipe kulit ya, ada dry skin, kulit kering. Nah, jadi dry skin
ya kering gitu ya. Dia cenderung kering, pecah-pecah gitu ya, bersisik. Oily skin ya berarti dia berminyak kayak gitu. Biasanya di daerah jidat, hidung, dagu ya. The skin is oily to the touch. Nah, pori-porinya besar. Dan karakter yang oily skin ini biasanya pada mengalami akne ya, contohnya di dewasa ya. Dulu saya juga oily skin ya. Kalau saya coba cek kulit kita semua ya, dipegang oily apa dry. Kemudian ada normal skin, yaitu di tengah-tengahnya ya, antara dry and oily ya, di tengah-tengahnya lah ya, normal. Kemudian combination skin. Nah, combination ini almost identical to normal skin type sebenarnya. The T-zone ya, which include the ini sebentar, ada gangguan. Nah, ada daerah T-zone ya di sini nanti ada. Jadi dari forehead, nasal base, nose sampai chin. Nah, ini has an increased level of gland sebaceous activity. Nah, ini daerah-daerah yang cenderung berminyak, daerah T-zone ini sering ada di combination skin ya, cenderung berminyak di daerah T-zone-nya, yaitu ini ya, daerah T-zone-nya. Nah, ini adalah daerah T-zone. Nah, ini adalah untuk daerah kombinasi skin-nya. Oke, kemudian which moisturizer should be used for which type of skin? Mana yang kita gunakan? Jadi untuk individu yang kulitnya kering, menggunakan moisturizers yang mengandung only humectants will not be enough dia tidak cukup. Kalau kulitnya kering, cuman menggunakan humectant oily moisturizers adalah menjadi solusinya, yang mengandung sebagai occlusive component itu diperlukan juga. Nah, jika kulitnya cenderung normal dan tidak kering, itu cocoknya menggunakan yang occlusive dan humectant. Kemudian individual with oily skin or tendency toward oily skin itu malah tidak membutuhkan moisturizer yang cenderung oily. Nanti malah menyebabkan kulit terlalu berminyak, bisa menyebabkan jerawat. Seperti itu. Kemudian untuk kulit yang normal atau mendekati normal ya, one should use a moisturizer that incorporates, jadi kurang oily dikit ya, tapi dia mempunyai sifat oklusif kayak gitu. Tapi juga bisa containing humectant juga kayak gitu. Ya, dua-duanya tadi ya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Kemudian in the skin type combinations, one should avoid adalah yang harus dicegah mengaplikasikan moisturizer tadi ya pada daerah T-zone karena cenderung berminyak. Itu yang combination tipe kulitnya. Jadi pada daerah T-nya yang harus digunakan adalah non-oily products. Gimana tuh kalau ada nanti dia berminyak sini enggak? Nah, itu tadi combination. Jadi ada dua yang digunakan. Repot ya, iya juga repot. Nah, ini tentunya kita harus memilihkan mana yang cocok kayak gitu. Ada misalnya pelembab terkenal, merek terkenal, Cetaphil. Ya, kita nyebut merek nih. Dia sifatnya ada yang oily, kita juga oily, padahal dia terkenal kok nggak manjur. Nah, itu artinya kita tidak memahami moisturizer yang tepat untuk kulit kita atau pasien nantinya. Itu. Jadi selain dari tipe kulit, banyak beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pemilihan moisturizers, yaitu contohnya konsistensi. Nah, ini harus diperhatikan juga produk dengan tekstur dan konsistensinya. Jadi beberapa produk itu nggak enak itu konsistensinya, lengket, berminyak kayak gitu. Jadi tidak cocok untuk kulit yang berminyak. Kemudian aditif ini berupa fragrance maupun preservatif. Kita harus perhatikan, nanti ada kulit-kulit kita yang sensitif dan juga banyak aditif yang menyebabkan iritasi. Nah, sehingga
Terkadang kita nggak tahu kita alergi apa, memang kita nggak tahu, memang ada tes alerginya. Tapi kalau nggak tahu, ketika pakai itu kelihatan dalam beberapa hari atau beberapa bulan, mana yang menginduce allergic reactions, sehingga kita tidak menggunakan produk itu lagi. Perhatikan apa aditifnya, lihat komposisinya. Seperti itu. Jadi note nih ya, the skin surrounding the eyes is particularly sensitive. Nah, ini juga sama tadi ya. Jadi melihat aditif-aditif yang sensitif, yang menyebabkan kesensitifan pada daerah-daerah yang peka ya, daerah mata kayak gitu-gitu ya. Ini sunscreen, kemudian ini pada sunscreen contohnya. There is no justification for using a moisturizer containing sunscreen if it is planned for evening or night use. Bagaimanapun direkomendasikan menggunakan moisturizing lotions yang mengandung sunscreen yang optimal ya, if applied in areas exposed to the sun during daytime. Jadi ada nggak moisturizer mengandung sunscreen? Ada juga, tapi kita harus menyesuaikan juga. Jangan nggak terlalu panas, sunscreen-nya SPF-nya terlalu tebal kayak gitu ya. Nah, jadi jangan nggak terlalu ke daerah panas menggunakan moisturizer yang ada sunscreen-nya kayak gitu. Jadi kebalik-balik, apakah kita menggunakan moisturizer murni atau enggak. Kemudian ada exotic ingredient. Jadi contohnya apa? Allantoin, gelatin, vitamin, protein, dan royal bee jelly are not superior to conventional compounds ya. Jadi tidak sehebat conventional compound dalam mempertahankan kelembapan kulit ya. Terkadang diklaim-klaim lah, oh mengandung vitamin, jangan terlalu percaya kayak gitu. Kita harus memperhatikan ilmunya kayak gitu ya. Terkadang untuk iklan, karena belum ada bukti-bukti dari exotic ingredient itu bisa menyebabkan age reversing ya, atau anti aging. Terkadang diklaim-klaim seperti itu, anti aging. Nah, ini jangan tertipu dengan kayak gitu ya, namanya industri akan menarik seperti itu. Kemudian guidelines ya for the use of moisturizers. Ini adalah cara makainya. Jadi bagusnya memang memakai simpelnya 20-30 menit ketika akan terpapar di daerah dingin, kering, atau lingkungan yang anginnya kencang ya. Nah, itu bisa menyebabkan evaporasi dari air di kulit kita menjadi lebih cepat. Jadi kita pakai dulu setengah jam sebelumnya, kira-kira 1 jam bisa nggak? Bisa aja kayak gitu ya. Nanti dilihat lagi kelembapannya. Under these conditions, oily moistures may be preferable ya. Jadi pada kondisi-kondisi yang tadi tuh cold, dry, and windy, jadi lebih dipilih oily moisturizers. Nah, ini adalah konsep dari cara makainya secara umum. As a rule, individuals with dry skin should avoid frequent washing tadi ya. Jadi kalau individual dengan kulit kering seharusnya mencegah frequent washing of the face with soap. Jangan terlalu sering mencuci muka kalau kulitnya kering. Nanti akan menambah parah kekeringan itu, apalagi di daerah yang kering atau cold wine. Nah, the application of moisturizer after skin cleansing is recommended. Jadi setelah membersihkan muka, barulah gunakan moisturizernya. Kayak gitu ya. Di mana aja, di mana yang bisa diaplikasikan. Nah, seperti itu. Dry skin will require a more frequent applications of moisturizers. Jadi bisa diaplikasikan beberapa kali, jangan cuma sekali. Extremely dry skin requires several daily applications depending on the product used. Nah, ini juga selain memperhatikan sifat kulitnya, juga memperhatikan karakteristik dari produknya, konsistensinya gimana, mudah hilang nggak dia. Nah, moisturizer itu juga bisa diaplikasikan terutama pada muka, leher ya, daerah T-zone itu tadi, untuk melembabkannya. Kenapa dipakai? Tadi itu tujuannya untuk melembabkan. Kalau kering dia mudah terinfeksi, kalau terlalu lembab juga bisa mudah terinfeksi. Jadi kita cari jalan tengahnya. Tuh ya. Apa perbedaan antara moisturizer untuk muka dengan bagian tubuh lainnya? Secara prinsip nggak ada perbedaan. Ya.
Any moisturizer that increase the moisture value will also be effective in increase. Nah, jadi yang di muka, yang digunakan di muka bisa juga untuk badan. Nevertheless, since applying moisturizer to the body involves much large area. Nah, banyak produk ya generally make body moisturizers in the form of liquid emulsion. Sekarang memang karena ada kekhawatiran, oh kalau di muka kan pasti bisa di badan, tapi yang di badan belum tentu bisa di muka. Makanya pabrik-pabrik itu memisahkan body moisturizers, face moisturizers, bahkan ada lip moisturizers ya, dan sediaannya juga beda. Ada yang liquid emulsions, macam-macam, ada yang krim, ada yang salep, supaya mudah diaplikasikannya. Karena mukanya beda ya, cenderung dengan badan. Tapi secara prinsip itu sama aja. Mana yang mudah diaplikasikan? Contohnya merek apa? Ada Labo, ada Skin Aqua kayak gitu. Mana ya? Ada yang berair, ada yang cuma ditepok-tepok kayak gitu ya. Nah, ini adalah tidak aturan yang tidak rigid banget ya. Fleksibel, tergantung, karena kulit ini akan berbeda sekali karakteristiknya dengan satu sama lainnya. Karakteristik kulit ras Asia, ras Eropa, ras Afrika tentunya akan berbeda-beda. Kemudian ini ada moisturizer for the hands. Nah, moisturizer yang didesain untuk tangan ya. Sama prinsipnya ya. Jadi bersifat oklusif, humectant atau combinations ya, yaitu sebagai emollients. However, there is another aspect to hand moisturizers. The skin of the hands is subjected to repeated washing with soap and water. Jadi memang kulit ini ditakdirkan untuk mengalami pencucian yang berulang. Oleh karenanya itu, moisturizer pada hands itu cenderung oily. Maybe water resistance with great impermeable ya, menyebabkan layer eksklusif pada kulit dan mudah dicuci juga ya, biasanya. Nah, ini juga mudah dicuci, tapi dia supaya jadi antara mudah atau enggak kayak gitu ya, supaya jangan kulitnya menjadi kering. Nah, lebih jauh, hand creams often contain an additional ingredient, yaitu oil-based silicone. Nah, yang sifatnya yaitu water repellent. Nah, dia water repellent. Owing to the presence of this water repellent silicone layer, the natural lipid film on the skin is not washed away. Dengan adanya bahan tambahan tadi, natural lipid film ya, yang pada permukaan kulit tidak mudah terbuang. Jadi akan menjaga kelembapan dari kulit itu. Nah, ini pentingnya dari bahan tambahan oil-based silicone itu sebagai water repellent. Di sini ya, di atas keratin layer. Nah, ini adalah contoh dari formulasi moisture lotions secara pabrikasi ya. Ada banyak sekali. Mana misalnya ada oil paste, ada aqua paste ya. Dan ada cooling cycles-nya, fragrance-nya dengan komposisi persen seperti di atas. Coba nanti dilatih fungsi dari masing-masing bagian ini. Tentunya ini sudah dimudahkan ya, ada oil paste-nya ini, ada aqua paste-nya ini yang membentuk kira-kira dia sebagai humectant, occlusive layer kayak gitu ya, atau gabungan keduanya. Bagaimana cara membuatnya? Ini juga udah ada di sini ya, tinggal dibaca mixing instructions. This is an oil in water emulsions. Pertama, heat the oil paste to 70-75 derajat Celcius and mix well. Ensure all wax are melted. Nah, kemudian heat the aqueous paste, carefully dispersing the carbopol and mix well kan. Kemudian carefully edit the hot oil paste to the hot aqueous paste with mixing. Ini sama di kayak Praktikum Farmaset, cuman ini skala pabrik ya. Kemudian cool with continual slow mixing. When below 35 derajat Celcius, add the fragrance and homogen. Jadi di sini permainan suhu dalam pencampuran sangat penting kalau di pabrikasi. Jadi kenapa moisturizations itu atau moisturizer selainnya itu susah dibuat secara insidental? Karena menyangkut kestabilannya. Suhu yang tidak stabil akan mengganggu ya, mudah dia kalau nggak ada preservatif yang cukup
terinfeksi, dia terkontaminasi dari bakteri maupun jamur. Oleh karena dalam pabrikasi ada standarnya, suhunya, caranya, komposisinya benar-benar, dan ini akan sulit jika dibuat insidental di klinik ya. Ini perlunya pabrik farmasi. Masih banyak contoh-contoh lain ya, seperti ini kita bisa lihat moisturizing frosted lipstick. Jadi lipstick juga ada yang mengandung moisturizing ya. Posisinya banyak. Nah ini nanti cara buatnya gimana, itu ada di bawah juga. Jadi selalu ada fase-fasenya, apa yang fase oilnya, nanti ada fase aqueous-nya kayak gitu. Mana yang di melted, nah seperti itu, dicampur lagi. Itu ya bisa dicoba, tapi ya kamu dicoba. Ada contoh lagi formulasi moisturizing beauty fluid, banyak sekali ya. Dia berupa fase, ada 4 fase itu ya. DNS water dan kawan-kawan, mineral oil dan kawan-kawan, yang C glycerin, kemudian ada bagian yang D dengan prosedur pencampuran seperti itu ya. Nanti siapa tahu nih keluar ujian ya kan. Jadi dianalisis mana dia sifat oklusif apa-apa gitunya. Kemudian nighttime moisturizers, ada juga pelembab yang digunakan pada malam hari. Formulasinya ada nih, udah ada. Boleh dimodifikasi ya, boleh aja kayak gitu ya. Tapi kan kalau di pabrikasi ini udah dicoba beberapa kali sehingga didapatlah formulasi yang bagus seperti ini, dan ada pembuatannya, kapan suhunya ada, di mana kapan mencampurkan add oil paste to water paste di situ, kemudian didinginkan menjadi 40 derajat Celcius. Mana yang oil paste, mana yang water paste-nya. Itu ada di sini. Dan ini ada juga aloe vera moisturizers. Nah, dengan formulasi banyak juga penggunaannya. Jadi memang kosmetik ini ada kosmetik yang natural, ada yang enggak ya. Jadi ada juga memang komposisinya ada ya, akan banyak sekali ya, tidak dibahas satu-satu di sini, dan ada kalau mau ya kita share kayak gitu. Ini adalah pembuatannya juga. Dan ini ada juga moisturizing face wash juga ada ternyata, yang cenderung melembabkan kayak gitu. Materialnya biasanya apa tuh? Ada DNS water, banyak Lubra-Gel. Apa itu dicari nanti. Kemudian sodium lauryl sulfatnya, ya ini sebagai face washnya ya, sebagai surfaktannya. Kemudian ada fragrance. Jadi kita bisa tahu, oh iya face wash. Karena ada SLS ya, karena face wash. Kemudian ada Lubra-Gelnya. Berarti dia pelembab ya, lebih kelembabkan. Bisa juga ada yang misalnya face wash yang lebih cenderung melembabkan, biasanya ada yang mengandung tea tree oil, nah kayak gitu ya. Bisa dilihat produknya sekarang lagi booming juga. Oke, itu cara buatnya ada juga di situ. Secara pabrikasi juga bisa secara kecil juga sih untuk ditiru. Oke, ada juga moisturizer with UV protection tadi kan. Jadi ada moisturizer murni, ada yang with UV protection yang akan dibahas setelah ini ya, nanti sunscreen nanti ada. Ada oil paste-nya, ada aqueous paste-nya, ada cooling cycles-nya, dan cara pembuatannya lengkap. Ada Star Sun Protection SPF juga nih ya. SPF 15 ini dia. Nah, oke. Dengan banyaknya tadi resep, nanti bisa dipelajari cara pembuatannya satu persatu untuk secara teknis ya. Dan situ sudah ada petunjuknya. Demikian, mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat dan tidak ada kosmetik untuk memperoleh kecantikan selain kebahagiaan. Jadi jangan lupa bahagia.